Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasfi dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Profesor Dr. Hamka. Nah, di sini saya akan menyajikan sebuah video yang berupa hasil wawancara kelompok kami di SMA Negeri 58 Jakarta tentang pengenalan lingkungan persekolahan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan simak video yang saya sajikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan kami dari Universitas UMK ingin melakukan observasi lah kan dalam PLP atau pengenalan lingkungan persekolahan, yang mana kita di sini tujuannya untuk mengetahui bagaimana sih kehidupan sekolah itu seperti apa. Sebelumnya mungkin tak kenal maka tak sayang ya Pak. Oke, bahkan di sini kami akan mengenalkan diri satu-satu mulai dari yang paling kiri, kan? Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Rasfi dari Program Studi Pendidikan Matematika. Ya. Nama saya Yuda Renaldi dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 4. Nama saya Muhammad Arjun dari Program Studi Pendidikan Matematika. Ya, saya Rifki dari Pendidikan Matematika juga sama. Saya Ram Andriano Pak dari Aktif Angka. Saya Yono dari Program Studi Matematika juga Mas. Ya, jadi tujuan kami ke enam ini untuk observasi tadi sudah disampaikan. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Pak. Ya, sekiranya saya akan tanyakan. Pertanyaan pertama ini, kan ini lagi keadaan pandemi seperti ini Pak. Nah, kegiatan belajar yang diterapkan oleh pihak sekolah itu seperti apa sih? Jadi sampai hari ini kebijakannya adalah tidak diperbolehkan kegiatan tatap muka langsung, artinya tidak dibuka sekolah itu. Nah, yang dilakukan adalah kegiatan home learning atau belajar dari rumah atau PJJ ya. Kita mengenalnya dengan istilah lebih seringnya dengan istilah PJJ. PJJ itu pembelajaran jarak jauh. Nah, dalam pelaksanaannya kemudian kita atur di setiap hari itu ada 3 mata pelajaran. Jadi maksimal 3 mata pelajaran, tapi kita memaksimalkan 3 mata pelajaran. Nah, kemudian durasinya menyesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik di dalam mengakses dan juga alat-alat yang digunakan. Jadi tidak seperti kegiatan tatap muka langsung cukup panjang ya, tapi kita batasi satu makrotnya itu durasinya 1 jam ya, 1 jam. Itu juga terkadang dulu tidak menggunakan semuanya ya, karena pertimbangan kota. Nah, nanti dilanjutkan dengan kegiatan mandiri ya, sifatnya luring ya. Apakah terdapat kendala gitu Pak yang dialami oleh peserta didik maupun pendidik itu sendiri? Ya, kendalanya untuk guru mungkin hampir sama dengan siswa ya. Kendala yang dialami oleh siswa atau peserta didik yaitu kuota internet ya. Itu kemarin ada yang hitung-hitung, ternyata jumlah siswa SMA, SMK, SD, mahasiswa itu puluhan juta ya, puluhan juta. Kalau sehari 10.000 aja, perhitungannya luar biasa. Jadi ada orang yang diuntungkan dengan kegiatan ini ya. Nah, ini
solusinya kemudian untuk anak-anak itu dapat bantuan paket internet. Jadi dapat dari BOS, ya dari BOS mereka dapat sekitar 100 ribuan. Nah kemudian guru honor ada guru honor itu juga diberi bantuan, ya diberi bantuan di paket internet, pulsa untuk pembelajaran. Nah, kan pasti di sekolah ini kan ada struktur organisasi ya, seperti ada TU, Ya. ada BK, dan itu mereka tetap berjalan seperti biasanya dalam masa pandemi ini bagaimana Pak? Oh iya. Jadi semuanya menyesuaikan ya dengan kebijakan PJJ seperti ini. Dalam hal pelayanan untuk TU itu pelayanan, untuk pelayanan ke guru atau pelayanan ke peserta didik. Nah, kalau dulu terkait dengan misalkan pengisian data Dapodi, ya kan, guru-guru di sekolah itu kan semuanya harus terdaftar dalam data Dapodi ya. Nah itu nanti yang ngurusin semuanya TU. Dan ketika TU membutuhkan ya mereka biasanya menginformasikan lewat grup WA. Nah dari grup WA itu kemudian guru-guru menyampaikan data yang diperlukan, ya kan? Nah kemudian untuk peserta didik kalau misalkan terkait dengan layanan legalisir atau terkait dengan surat keterangan, nah, mereka bisa alternatifnya banyak sih. Di antaranya mereka mengirimkan permintaan itu ke kami, ke bidang kurikulum atau siswa. Kemudian kita lanjutkan ke TU. Nah setelah jadi, nanti mereka siswa itu bisa gitu ngambilnya lewat dosen, pakai dosen. Tetap bekerja ya kalau TU. Tadi kan banyak juga ya kendala siswa, kendala guru dan lain-lain. Nah kira-kira dari keadaan pandemi seperti ini, peraturan dan tata tertib sekolah apa tetap berjalan atau tetap dilaksanakan juga Pak? Emang iya, bagaimana gitu Pak cara berjalannya? Jadi terkait dengan pelaksanaan sekolah, kita hanya memindahkan saja tentang pelaksanaan kebijakan aturan yang tadinya di sekolah. Pada saat jadwal KPM itu juga berlaku di rumah mereka masing-masing, ya. Jadi pada saat mereka berinteraksi sosial ya lewat media sosial itu kita pantau benar-benar. Belum COVID dan saat ini COVID. Nah, yang berkaitan dengan seremoni kayak misalkan upacara dan kan untuk misalkan saya pengalaman jadi siswa kan saya kan tahu misalkan ada upacara terus absen, tapi kan untuk seremoni gurunya itu kan saya kurang paham gitu. Jadi juga bisa dijelaskan. Dan sekarang ini apakah setelah COVID ini apakah masih berjalan atau tidak seperti itu? Untuk kegiatan seremoni yang melibatkan banyak orang kita agak berpikir keras, tapi kalau yang di bawah 250 itu nggak masalah. Jadi kita melaksanakannya secara virtual, ya secara virtual. Jadi seperti kegiatan pelatihan, penyusunan proposal, OSIS, ya ada seremoninya. Nah, kita belum ini di LDKS, LDKO, nah, kita belum nih dari 58 itu belum merumuskan gimana. Tapi untuk yang seremoni sifatnya peserta didik atau peserta yang jumlahnya sedikit di bawah 250 itu dipastikan bisa berjalan dengan lancar. Jadi semuanya virtual. Kan di setiap sekolah ada kegiatan ekstrakurikuler ya. Di SMA Negeri 58 ini apa saja sih Pak kegiatan ekstrakurikuler yang di sini? Dan semenjak pandemi COVID-19 ini apakah tetap berjalan atau di stop sementara? Ya, terima kasih. Eskul, kita ada 19 eskul. Ada pramuka, eskul wajib, ya, kalau tidak ikut bisa naik. Ya, kemudian eskul pilihan lainnya ya, ada 19. Ya. Nah, pada saat sebelum COVID nggak masalah. Ya, nah setelah ada COVID itu masalah. Ya, masalahnya apa? Tentunya terkait dengan latihan-latihan yang melibatkan kelompok gerak, gitu kan? Ketika itu dilakukan oleh individu-individu di rumah, seperti itu nggak pernah ya. Ayo kita latihan futsal. Kamu pakai keterampilan mendak, apalah pakai efek, pakai apa gitu ya. Nggak ada lawannya, nggak ada lapangannya kan? Nah itu sulit. Terus kalau hanya teori, ngapain teori? Iya kan? Nah itu kendala. Nah tapi ada juga yang menerapkan. Kalau tidak salah ada 4 ekskul yang
pembinanya atau pelatihnya itu kemudian memprogramkan ekskul luring gitu, ekskul virtual. Nah mungkin pada ekskul kayak seni hanya suara yang dimunculkan itu nggak masalah, ya kan? Jadi pertama yang ingin saya tanyakan ke Bapak itu bagaimana sih Pak? Seperti apa kegiatan belajar mengajar yang Bapak lakukan sama pandemi saat ini? Kalau secara secara kedinasan memang tidak boleh ada tatap muka ya. Jadi istilahnya kita harus tatap maya. Kita biasa menggunakan Gmeet ya. Kemudian kita lakukan di situ untuk terutama karena matematika itu harusnya gurunya yang bergerak, bukan kita ngasih PPT atau apa. Tapi kita merekam diri gitu. Kita merekam diri, kemudian kita share ke grup, kemudian kita masukkan ke Google Classroom. Mungkin itu yang saya lakukan selama ini. Yang kita tahu kan sekarang sedang pandemi COVID-19, lalu pembelajaran mengharuskan pembelajaran jarak jauh. Lalu apakah ada masalah dengan metode yang digunakan untuk proses pembelajaran? Kalau kalau matematika, fisika, kimia itu kan nggak hanya menghafal aja ya, jadi perlu action atau istilahnya mimik atau gerakan guru itu diperhatikan peserta didiknya. Jadi nggak hanya dikasih PowerPoint selesai gitu, nggak bisa. Jadi kita harus boleh dikatakan merekam kegiatan apa yang harus kita sampaikan atau KD apa yang akan kita berikan untuk pembelajaran berikutnya. Kalau dari sisi kita mengontrol siswanya itu gimana? Kalau misalkan di kelas kan, wah ini tidur, berarti nggak mengerjakan. Nah, kalau misalkan online kayak gini kan, selesai, ya. Itu gimana? Yang menggunakan Google Meet ya, kita akan kelihatan Google Meet. Satu, harus terbuka videonya, kelihatan dan menggunakan seragam, ya seragam pakai video. Dan selama pembelajaran tidak boleh dimatikan itu. Ya, kalau sound ataupun suara silakan dimatikan, tapi untuk perekaman atau videonya itu nggak boleh dimatikan. Jadi kelihatan, anak itu akan kelihatan. Kemudian kita boleh interaktif ya. Kita tanya satu persatu, kelihatan kan? Kalau kita laptop kan kelihatan. Si A, gimana tadi? Ada pertanyaan nggak? Nggak. Coba tolong jelaskan ini. Nah, gitu ya. Seperti kita interaktif aja di kelas. Biasanya kan kalau sebelum kelas mulai kan biasanya ada kegiatan seremonial kayak baris-baris di depan dulu. Nah, dalam keadaan pandemi ini menggunakan virtual berbasis online itu ada nggak tuh Pak? Kira-kira kegiatan 7+5 udah masuk ya. Kemudian persiapan di dalam kelas biasanya kita tadarus. Nah, setiap hari 6:30 kita sudah mulai tadarus di sini. Jadi secara online ada istilahnya absensinya, kemudian suruh baca satu persatu. Tetap kegiatannya pasti ada. Jadi seperti biasa aja, cuma dibedakan dia di rumah, kita di sini. Selama Bapak mengajar di pandemi COVID-19 ini, tata tertib apa aja sih Pak yang Bapak terapkan di dalam virtual pembelajaran ini Pak? Iya, sebetulnya sama sih, tata tertib sama dengan kesehariannya sama. Yang pertama, tidak boleh terlambat kalau mau join. Ya kan? Kalau 5 menit berarti catatan. Berarti kalau belum join minimal 10 menit sebelum pelaksanaan PJJ harus sudah masuk. Nah, itu udah pertama itu. Yang kedua pakai seragam. Ya kan? Dalam artian dilihat mukanya ya secara tidak kita boleh dikatakan rencanakan. Coba menjauh dari kamera. Saya suruh menjauh dari kamera. Kamu berdiri pada kelabakan kan, bawahnya masih pakai kolor. Nah, itu kan nggak mungkin. Ya kan, kita acara seperti itu sama. Jadi jangan sampai kita separuh ini, separuh pakai apa kan kita nggak tahu. Ya, kalau misalkan belajar khusus matematika nih pasti kan banyak nih siswa yang kesulitan. Nah, kalau misalkan di kelas kan mudah ya untuk saat pandemi tidak tatap muka ini bagaimana Pak mengatasi? Boleh dikatakan materi-materi esensial. Jadi yang agak dalam itu nggak dipelajari. Dan yang kedua, kita itu targetnya bukan selesai kurikulum. Gitu. Kita itu targetnya yang penting kurikulum ini istilahnya kompetensi dasarnya ya, kompetensi dasarnya itu harus kelar semuanya enggak. Tapi di situ dicari yang istilahnya bisa diterima. Contohnya kayak dimensi 3. Gimana jelasinya kalau nggak di ini? Kan susah juga dimensi 3. Nah, itu hanya dasarnya misalnya jarak titik ke titik maksudnya apa dan lain sebagainya. Kita berikan contoh. Kalau sudah masuk yang agak dalam mungkin
kita kurangi materinya. Itu namanya materi esensial.